wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin nama aku Marisa Putri Rahma. Kali ini aku bakal ngejelasin apa itu naluri dan juga kebutuhan hidup. Kita simak bareng-bareng yuk. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata naluri dan juga kebutuhan hidup. Kali ini aku akan bahas satu persatu. Naluri adalah sebuah dorongan, bawaan atau insting untuk bertahan hidup. Adanya dorongan dari luar yang mengakibatkan diri kita itu merespon hal apa yang terjadi dalam suatu waktu. Naluri itu sendiri adalah reaksi atau tingkah laku bawaan yang dimiliki oleh makhluk hidup sebagai respon terhadap situasi atau lingkungan tertentu. Jadi, naluri itu sendiri merupakan respon kita terhadap sesuatu, insting kita terhadap sesuatu, reaksi kita terhadap sesuatu hal yang menjadikan dorongan di luar itu menjadikan dorongan terhadap diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu ataupun aksi. Teman-teman, naluri itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada naluri mensucikan diri atau beragama, yang kedua ada naluri seksual, dan yang ketiga ada naluri bertahan hidup. Mari kita bahas satu persatu. Untuk naluri mensucikan diri atau beragama, yaitu naluri yang dimana kita selalu akan mengingat adanya Tuhan. Ketika kita terjatuh atau ketika kita menimpa musibah, kita akan selalu mengingat Tuhan bahwa apa yang menimpa kita itu memang ujian, dan dari situ kita mereaksi atau merespon tubuh kita terhadap hal yang terjadi. Selalu mengingat adanya Tuhan. Nah, itu merupakan naluri dalam mensucikan diri ataupun beragama. Lalu yang kedua ada naluri seksual. Apa sih naluri seksual itu? Naluri seksual adalah bukan hanya kebutuhan berhubungan badan ataupun menikah, tetapi naluri seksual ini sendiri merupakan adanya rasa kasih sayang, saling memiliki antara satu sama lain. Contohnya seperti adanya rasa kasih sayang antara ibu dan juga anak. Lalu yang ketiga ada naluri bertahan hidup. Apa sih naluri bertahan hidup? Untuk naluri bertahan hidup ini merupakan hal yang memang dibutuhkan oleh setiap individu. Seperti kita bertahan hidup, kita membutuhkan makan, kita membutuhkan minum, kita membutuhkan tempat tinggal. Maka dari itu, naluri dan kebutuhan hidup ini sendiri, keduanya sangat keterkaitan. Lalu selanjutnya di sini aku akan menambahkan beberapa contoh untuk teman-teman agar lebih memahami apa itu naluri dan juga kebutuhan hidup. Untuk naluri itu sendiri, contohnya seperti adanya dorongan untuk mencari makan ketika kita merasakan lapar. Lalu ada juga insting untuk melindungi diri dari bahaya atau ancaman. Ya, ada pun keinginan untuk berkembang biak dan juga melindungi garis keturunan. Selanjutnya, untuk contoh dari kebutuhan hidup itu sendiri adalah kita contohnya tadi sudah disebutkan, kita sebagai makhluk hidup membutuhkan makan, air, dan juga udara untuk menjaga fungsi fisik yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua, ada kebutuhan akan tempat tinggal untuk melindungi diri dari cuaca dan juga bahaya. Karena kita tahu nih ada naluri bahwa kita harus melindungi diri kita dari ancaman dan juga bahaya. Salah satu kebutuhan hidupnya itu kita harus misalnya memiliki rumah untuk agar terhindar dari bahaya dan juga misalnya dari cuaca ketika saat hujan ataupun saat panas, seperti itu. Lalu ada kebutuhan akan hubungan sosial dan kasih sayang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis. Makanya dari itu kenapa sih ini yang sangat penting, karena kita sebagai makhluk sosial pasti akan membutuhkan orang lain untuk kebersamaan hidup kita. Maka dari itu naluri dan juga kebutuhan hidup ini sangat terkait antara keduanya. Kenapa? Karena ini tuh akan menunjukkan keberlangsungan dan juga kesejahteraan individu. Lalu dari itu naluri ini juga membantu individu merespon lingkungan sekitarnya. Sementara kebutuhan hidup merupakan panduan untuk memastikan bahwa aspek-aspek kritis kehidupan itu terpenuhi. Dalam pemahaman ini, keseimbangan antara naluri dan juga pemenuhan kebutuhan hidup dapat membentuk dasar untuk kehidupan yang sehat dan juga berarti. Baik, kita cukupkan saja mengenai naluri dan juga kebutuhan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.